Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam program Off the Record. Dan masih terus bersama kami, saya Hersbun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali untuk diskusi menjelang akhir pekan ini. Ya, Dan tampaknya Pak Mahfud ini Mas Hersu belakangan ini menjadi ya salah satu bintang lah begitu ya. ya, 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 ya. Oke. Apalagi setelah mundur ya dari udah menyatakan mundur dari kabinet. Mau nggak mau membuat standingnya Pak Mahfud memang naik ya di antara yang lain. Apalagi kalau kemudian dibandingkan Pak Prabowo kan sama-sama menteri dan Pak Prabowo tetap bertahan di kabinet. Dan sebenarnya alasan Pak Mahfud kemarin itu bicara soal pengunduran diri salah satunya dia nyindir Pak Prabowo kan, pernyataan-pernyataannya dari Pak Mahfud itu ya, karena dia bilang udah 3 bulan ini selama menjadi calon wakil presiden kan dia menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan fasilitas apapun dari kementerian. Sementara Pak Prabowo banyak disoal kan soal yang begini-begini gitu ya lagi ya. Ya. Tapi yang terbaru saya kira ini pernyataan Pak Mahfud MD di Lampung ya. Ada program tabrak Prof. Ini kayak semacam apa desak Anies versi Mahfud MD lah kira-kira gitu ya. ini ini mengejutkan ini karena Pak Mahfud di situ itu menyatakan bahwa seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak beradab itu apa ya dosa besar kepada bangsa. Kemudian orang bertanya apa siapa yang dimaksudnya kan gitu, karena sebelumnya kan ramai sekali perdebatan antara Pak Mahfud dengan Gibran, dan kemudian waktu Gibran tuh dianggap ya selain songong itu dianggap juga tidak beradab kan, banyak yang menyatakan seperti itu ya, adabnya kepada orang tua itu dianggap kurang tepat. Dan itu bukan hanya ternyata bukan hanya media di dalam negeri ya Mbak, bukan hanya netizen, tapi sampai media di luar negeri juga mempersoalkan itu ya. Saya bahasanya beda sih memang, bukan beradab tapi tetap aja kira-kira sama seperti itu ya kalau di luar negeri Mbak ya. Iya, di luar negeri memakai bahasa tidak beretika, kurang Tidak lebih begitu, beretika. arogan seperti itu Arogan. ya, kata-kata yang kurang lebih demikian Mas Hersu. Mm-mm. Yang kemudian ya ini calon loh ya, dan kemudian mereka juga mengatakan bahwa ini adalah calon kuat yang kemungkinan juga ini akan bisa menjadi pemimpin dari Indonesia begitu Mas Hersu. Ya, 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 ya. Dan ini kalau gitu, apa kalau memang ditujukan kepada Gibran, apakah yang disasar Ibu Iriana? Kan pertanyaannya kan begitu jadinya Mbak Agi ya. Iya, karena bercabang ya Mas Hersu, Ya, ya. tanpa menyebutkan nama begitu kan. Hmm. Tapi memang sebelumnya kan kita sudah pernah mendengar bahwa seorang pemimpin yang dilahirkan dari proses yang curang, maka dia akan melakukan kecurangan juga, begitu kan. Hmm. Nah, saya rasa ini Pak Mahfud juga paham lah ya sebagai orang hukum, dan apalagi sesudahnya dia menjadi Menko, begitu kan, Menko bidang politik dan hukum, dia pasti tahu lah tentang sejarah. Apakah iya dugaan kecurangan pada tahun 2019 begitu itu memang terbukti betul adanya begitu sehingga kemudian terjadi seperti ini? Apakah ibu itu seperti kata Mas Hersu yang dimaksud itu adalah Ibu Iriana, ataukah Ibu Pertiwi, ataukah ibu itu adalah sebuah proses begitu yang Ya, dikatakan ya kalau melahirkan lihat ya gitu. kalau lihat nanti kita simak ya kan. Tapi kalau lihat konteksnya jelas itu soal orang tua kan, pertanyaannya soal kekhawatiran emak-emak orang tua yang melahirkan anak yang kurang ya yang kurang beradab lah begitu kira-kira, itu sebenarnya pertanyaan. Jadi jelas itu sebenarnya merujuk pada seseorang. Apalagi kemudian Ibu Iriana kan juga sedang ramai dibicarakan ketika ketika kunjungan ke Salatiga gitu, ada jari tangan kan ketika Pak Jokowi lewat rombongannya kan kemudian diteriaki Ganjar Mahfud itu ya di Salatiga. Ini kan basisnya PDIP memang. Dan kemudian ada sebuah tangan gitu yang keluar menjulur dari mobil kepresidenan menyacungkan salam 2 jari gitu ya. Dan Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. ini akhirnya media mempertanyakan itu dan disebut itu sebagai Ibu Iriana. Tadinya ada yang menyebut itu tangan misterius gitu, tapi kemudian ditanyakan bahwa itu Ibu Iriana. Nah kalau itu memang dilakukan oleh Ibu Iriana, nggak pantas banget ya gitu, seorang ibu negara. Dia tuh duduk di mobil situ tuh kan karena dia ibu negara gitu, dan kemudian dia mengacungkan 2 jari. Dan ketika Pak Jokowi ditanya, ya kan karena senang ketemu dengan rakyat. Masa senang dengan menunjukkan 2 jari, rakyatnya menyatakan Ganjar Mahfud kan gitu ya Mbak Agi ya. Dan Ya, ketika ditanyakan kepada Gibran kemarin oleh media, Gibran mengatakan itu biasa seperti itu. Jadi oh, ini kan kok biasa, biasa? biasa. Gimana kok bisa biasa jawabnya itu ya?
Iya, makanya ini mungkin berhubungan dengan Pak Jokowi mengatakan menyenangkan begitu. Iya, Hmm, menyenangkan, menyenangkan. Itu kan jawaban yang ngambang, yang seperti hmm, ngeles lah kita tahu. hmm, hmm, Dan kemudian ketika ditanyakan lagi, ya kan menyenangkan bertemu dengan rakyat. Jadi hmm. artinya mengeluarkan tangan dengan dua jari itu menyenangkan karena bertemu dengan rakyat yang banyak di pinggir jalan menyambut mereka dan menyambut mereka sambil meneriakkan Ganjar Mahfud begitu Iya, kan. iya, iya, Tapi kalau iya. kita melihat ini kan seperti Ibu Riana ketika warga di pinggir jalan meneriakkan Ganjar Mahfud dan mengacungkan tiga jari, Ibu Iriana mengacungkan dua jari seperti itu. Dan Hmm. ini juga Muzani misalnya Ahmad Muzani dia Sekjen Partai Gerindra ya. Gerindra dan juga dia wakil ketua dari TKN begitu dia mengatakan bahwa ya itu kan dua jari itu tanda dari peace perdamaian begitu. Contohnya adalah rakyat Palestina kalau ngomong perdamaian pasti mengacungkan dua jari. Loh ini bukan di Palestina, ini di Salatiga dan di hadapan warga yang mengacungkan tiga jari sambil berteriak Ganjar Mahfud begitu loh. Jadi ini cara-cara membersihkannya kalau anak muda sekarang ini para politikus itu mengeluarkan kotorannya dan kemudian giliran pada para bawahan dan para buzzer itu yang menyebokin atau membersihkan kotoran tersebut ini tidak tepat cara membersihkannya Mas Herso. Hmm, ya, 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 ya. Oke. Selain itu apa lagi, Mbak, yang mau kita bahas? Ini sepertinya masih berkaitan dengan ini juga ya Mas Hersu. Jadi masalah bansos, yaitu masalah beras begitu ya. Ini karung beras yang ada stiker bergambar 02 yaitu Prabowo Gibran itu sedang viral sekali saat ini. Dan kemudian itu banyak dibahas Mas Hersu. Bahkan ditanyakan juga kepada Wakil Presiden Pak Maruf Amin dan kemudian Pak Maruf Amin menyarankan agar dilaporkan ke Bawaslu karena ini kan proses pemilu. Jadi hal seperti ini dilaporkan ke Bawaslu. Begitu juga dengan acungan dua jari Ibu Iriana tadi ketika ditanyakan Pak Maruf Amin juga mengatakan sebaiknya dilaporkan kepada Bawaslu begitu. Jadi agar diproses untuk diketahui ini bagaimana ketentuannya. Dan ketika ditanyakan juga kepada Wapres ya bahwa Pak Jokowi baru-baru ini mengatakan bahwa dirinya bahwa presiden begitu ya, dia sebagai presiden sebetulnya boleh berkampanye, sebetulnya boleh memihak dan Pak Maruf Amin menjawab bahwa dirinya akan tetap netral gitu. Ya. Dirinya tidak akan menyatakan seperti itu dan akan tetap berusaha netral. Ini menarik sekali Mas Hersu antara presiden dengan wakil presiden sekarang kita sudah melihat bahwa ini saling berseberangan. Ya, ditambah lagi dengan Ibu Sri Mulyani. Itu Betul. lebih serius ya. Dan itu nanti Ibu Sri Mulyani itu pernyataan lebih keras. Dia mengingatkan Ya, bahwa netralitas itu ke jajaran bea cukai. Netralitas itu ya, value kita sebagai manusia value. ya, yang diatur oleh undang-undang dan tata krama. Ini keras Betul. sekali ini pernyataan Ibu Sri Mulyani itu, dan nanti detailnya Anda bisa nonton juga di Hertzbono Point ya, karena konten sudah kami tayangkan di Hertzbono Point. Oke, Iya, dan ini yang ngomong seorang ibu loh. Bu ya, Sri ya. Mulyani selain menteri dia juga ibu. Ya, dan jangan salah juga, ini kan berkaitannya itu saja kalau Ibu Sri Mulyani dengan isu pengunduran dirinya begitu ya, karena Betul. itu kata-kata itu keras sekali. Artinya kan sebenarnya dia ngomong bahwa hidup itu nggak hanya diatur oleh undang-undang, tapi juga tata krama. Tata krama itu kan menjaga etika sebenarnya ya, kalau orang Jawa toto kromo, gitu ya itu. Betul betul. Jadi yang utama sebenarnya etika. Kalau seandainya orang itu berpegang kepada etika, nggak perlu ada hukum, nggak perlu ada Betul. undang-undang, nggak perlu ada apa. Karena kan dasar dari semuanya. Tapi karena kita sebagai manusia ini kan ingin kekuasaan, kita penuh dengan nafsu, penuh dengan amarah, emosi dan sebagainya. Banyak yang sudah tahu etikanya tidak boleh, tapi kita melanggar. Itulah kemudian lahirlah hukum. Jadi etika itu sebetulnya di atas hukum, begitu kan Mas Herso? Oh iya, dasarnya itu mesti begitu, karena kalau orang selalu beralasan hanya dasarnya legal formal, kan kita tahu yang terjadi di Indonesia. Betul. Legal formal, undang-undang kita itu semua sekarang bisa dibeli, kan pembentukan undang-undang di DPR seperti undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law dan sebagainya. Itu kan undang-undang yang prosesnya curang gitu, yang dibeli oleh para oligarki, yang diunjuk rasa besar-besaran tetap diabaikan oleh DPR. Jadi, dan mereka merasa ada aturan undang-undangnya kok. Iya, aturan undang-undangnya ada, tapi bertentangan dengan etika dan moral, itu yang jadi masalah kan gitu. Itu saya kira menarik untuk kita bahas ya, Mbak Agi ya, soal itu. Cukup ya, atau ada yang lain selain soal bansos itu tadi? Mungkin soal food estate juga masuk ke Oh situ, iya Mas. iya ya, soal food Ya. estate ya. Ini rame juga ya, karena Namanya. Gibran pada waktu itu kan menjawab bahwa sudah ada yang panen yang di Gunung Mas itu ya, panen jagung. Aduh, benar-benar itu blunder sebenarnya, kalau sebenarnya itu kalau Pak Mahfud
malam itu bisa langsung di-smash itu Betul. umpan lambung dari Gibran itu. Ya justru yang jadi persoalan itu yang di Gunung Emas itu. Iya, dan kemudian selain food estate itu kemarin yang green fashion itu ya Mas Hersu, dan akhirnya Pak Mahfud mengatakan bahwa itu apa namanya, tidak inilah gitu ya, apalagi Gibran dengan gaya-gayanya itu, akhirnya Pak Mahfud kemarin itu dilaporkan ke Bawaslu. Ini laporan-laporan terus-terusan aja. Ya, oke. Dan orang yang melaporkan ini yang melaporkan Anies juga sebelumnya pada debat yang sebelumnya. Kan kayak udah hafal lah kita ya. Yang Karena begini-begini. Anies menyerang Pak Prabowo begitu, jadi dilaporkan juga. Udah hafal kita. Oke, kita mulai dari Pak Mahfud MD ya, yang di Lampung ya. Ini Oke. acara desak, bukan desak, ini tabrak Prof. Oh, ini dahsyat ini Pak Mahfud narasinya, walaupun penontonnya masih kecil tentu saja ya, dan karena memang dia terlambat masuk ini, yang mau nggak mau ini kan seperti mengikuti program desak Anies. Tapi lepas apakah dia mengikuti program desak Anies atau tidak, ini sebuah kampanye yang menarik menurut saya ya, karena di situ para kandidat itu bisa melakukan interaksi langsung dengan para konstituennya begitu ya, dengan cara itu diuji kualitas dari seorang calon atau kandidat itu seperti apa pemikirannya. Dan harus diakui banyak orang yang memuji kan program desak Anies itu kemudian membuat demokrasi di Indonesia itu berubah sekali. Pak, kampanye juga berubah. Sekarang kan kelihatannya kampanye pengerahan massa, kampanye Akbar itu sudah kehilangan ininya ya, kehilangan gregetnya gitu, karena kalah dibandingkan dengan desak Anies yang lebih interaktif. Dan Pak Mahfud melakukan itu, Pak Ganjar juga melakukan itu ya. Iya, Pak Ganjar juga sering melakukan dialog langsung seperti itu, Mas Hersu. Nah, bagus itu. Cak Imin sebelumnya juga sudah ya, dengan selepet Cak Imin itu ya. Iya, kalau Cak Imin hampir berbarengan dengan Anies ya, dengan Pak Anies, karena namanya selepet Imin. Nah, ini kan tabrak Prof, jadi hampir lebih miripnya dengan Cak Imin nih. Yang itu selepet, yang ini tabrak begitu. Cuman kalau Ganjar apa? Saya lupa Mas Hersu. Tapi menarik ya. Jadi dua pasang ini 01 dan 03 ini betul-betul berani langsung interaktif dengan para pendukungnya ya, dengan konstituen. Bukan, kalau dalam desak Anies saya lihat bukan hanya sekedar pendukung ya, itu banyak tadi orang yang kontra. Memang belakangan ini kelihatannya makin banyak yang lebih pada pendukung, mungkin karena proses ada akuisisi pendukung gitu, jadi sekarang lebih kuat. Kalau awal-awal desak Anies itu kan menarik sekali ya, karena banyak yang orang masih kontra gitu. Rupanya begitu ketemu Anies bisa berangsing diakuisisi. Ini memang kelihatan jadinya sekarang Anies seperti di atas angin ketika desak Anies itu, jadi nggak seperti awal-awal didesak betul gitu ya. Iya. Dan kalau yang Pak Mahfud ini, dia lebih mengkhususkan diri kepada masalah hukum. Masalah hukum ya. Jadi tabrak Prof itu bisa menanyakan semua masalah hukum kepada profesor hukum begitu. Istilahnya. Dan janji Pak Mahfud katanya kalau nanti mundur dia akan bebas bongkar-bongkaran. Udah cepetan Pak Mahfud, ini sebentar lagi udah habis masa kampanyenya. Ya belum tentu masuk putaran 2 kan, nanti kalau enggak sayang nih ya, mesti segera mundur dan segera bongkar-bongkaran. Ini kita tunggu ya, kita tinggal jadi penada aja, bocorannya dari Pak Mahfud. Oke, tapi kita simak dulu ya pernyataan Pak Mahfud tentang ibu yang melahirkan anak yang tidak beradab tadi itu. Ya. Sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
Uning ini keras sekali Mbak ya. Karena kalau lihat konteksnya kan jelas tadi ya Mbak. Ada pertanyaan tentang emak-emak atau ibu-ibu yang khawatir untuk melahirkan anak yang tidak beradab dan sebagainya. Dan kemudian Pak Mahfud menyatakan itu sebagai sebuah dosa besar kepada bangsa. Dan orang kemudian mempertanyakan apa kita tadi singgung, apakah yang dimaksud Ibu Iriana. Ibu Iriana ini ke bawah-bawah kaitannya karena Gibran. Kan gitu dalam debat yang berlangsung sebelumnya gitu loh Mbak Aki. Iya, apa yang berlangsung di acara-acara diskusi itu kebanyakan adalah menjawab pertanyaan. Tapi seringkali kemudian digoreng menjadi sesuatu yang keluar dari misalnya Pak Anies begitu seolah-olah Pak Anies mengendorse itu begitu kan Mas Hersu. Begitu juga dengan Pak Mahfud ini begitu. Ada pertanyaan seperti itu dan kemudian jawabannya ya saya rasa tepat apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud tersebut begitu. Bahwa seorang ibu dia bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya karena kita tahu juga seorang ibu adalah guru pertama dari setiap anak yang lahir begitu kan. Nah, ini kemudian orang menghubungkan dengan Ibu Iriana begitu karena memang dari 2 kali penampilan Gibran begitu Mas Hersu yang dia tampil di debat, bahkan sebelum dia tampil ketika Pak Prabowo itu sedang ada debat capres begitu dan kemudian dia melakukan semacam gimmick yang dia seperti membangkitkan semangat atau mengkompori begitu dari pendukungnya itu selalu dikaitkan dengan itu cara didiknya bagaimana ya, orang tuanya kok nggak mendidik apa dan sebagainya begitu ya. Terus kemudian yang terakhir memang di debat cawapres yang terakhir itu pertanyaan itu kembali muncul begitu. Bagaimana orang mengatakan apa hashtag atau kata songong itu kan trending topik Mas Hersu dan kemudian di bawahnya itu kalau saya lihat ada ribuan komentar itu prihatin gitu melihatnya begitu yang mereka kebanyakan mempertanyakan Gibran sudah bukan bocah lagi sebetulnya memang dia under 40 di bawah sebelumnya ya dari ketentuan MK itu di bawah 40 tahun dan orang banyak mengatakan ternyata saya baru sadar betapa hebatnya ketentuan dari undang-undang pemilu yang sebelumnya bahwa minimal 40 tahun. Kemudian ada juga yang menghubung-hubungkan bahwa masa kerasulan dari Nabi Muhammad SAW itu adalah dimulai pada usia 40 tahun begitu. Jadi memang berkaitan dengan kedewasaan dan itu dihubungkan dengan usia Gibran, bagaimana proses kelahirannya dan sebagainya yang dimana kelahirannya dengan tidak ada protes dari orang tuanya, dari Pak Jokowi maupun dari Ibu Iriana begitu ya, itu memperlihatkan bahwa mereka memang merestui proses kelahiran yang etika, yang dengan melanggar etika. Maksudnya kelahiran dia menjadi cawapres itu ya? Sebagai cawapres tersebut begitu. Itu memang sudah ramai belakangan ini Mas Hersu. Jadi ketika kemudian puncaknya itu terjadi di acara debat cawapres dengan dia kalau saya lihat di media luar gitu ya, penyebutan Prof itu terlihat itu sesuatu yang apa ya, yang diagungkan semacam itu begitu karena di situ jelas bahwa Gibran melakukan sesuatu yang tidak baik begitu ya kepada lawan bicaranya. Selain dari Caimin disebut di situ adalah Profesor Mahfud, dia adalah salah satu menteri tinggi istilahnya mereka untuk menteri koordinator begitu, senior lah sebenarnya ya, senior begitu ya yang memiliki posisi tinggi di kabinet dan dia mengatakan dengan cara untuk berusaha merendahkan begitu yang ada di media asing saja melihatnya seperti itu, bahkan mengatakan adalah pertanyaan jebakan kepada profesor. Nah, ini kan tidak baik banget. Orang luar aja bisa melihat seperti itu, apalagi yang ada di sini, Mas Hersu. Nah, itu kaitannya saya rasa dengan Pak Mahfud, begitu ya. Tapi saya rasa kalau kemudian Pak Mahfud memiliki pemikiran tentang itu ya wajar saja. Kita lihat misalnya Pak Prabowo setelah kemudian dia berdebat hebat dengan Pak Anies dan juga dengan Pak Ganjar, begitu kan. Sampai beberapa pekan sesudahnya dia masih terus di setiap pertemuan dia ngomong soal goblok lah, dia ngomong jadi curhat terus malah gagasan visi misinya tidak keluar, tapi justru mengompori lah kalau saya lihat begitu. Isinya ya soal itu saja, soal ngadu gitu kayak anak kecil yang ngadu kepada pendukungnya. Nah, dalam hal ini kalau Pak Mahfud saya rasa dia masih tidak mengadu, dia juga tidak menjelekan, tapi dia menjawab pertanyaan, tapi memang relate kepada keadaan saat ini begitu. Apalagi dengan viralnya Ibu Iriana yang mengacungkan 2 jari dari dalam mobil kepresidenan, di mana kemudian dibahas juga banyak ramai mobil kepresidenan itu adalah fasilitas negara, itu adalah pinjaman rakyat kepada presidennya yang tidak bisa orang semaunya duduk di situ dan kemudian memiliki pilihan yang tidak netral seperti itu. Ya, dan itu tidak punya etika itu kalau seperti itu juga, ya kan?
Ya, ya, Ya. ini memang serius ya. Dan saya membayangkan dia penasaran ini ya. Apakah karena Gibran merasa bahwa kan Pak Mahfud juga pembantunya ayah saya sebagai menteri yang ngangkatkan saya lagi mikir gitu dan saya jadi tadi coba buka-buka browsing sambil sebentar cari apakah Pak Mahfud ini termasuk 25 orang menteri yang pernah sowan kepada Gibran selama di Solo gitu. Kayaknya nggak ketemu nama Pak Mahfud MD ini. Iya, iya. Jadi nama Pak Mahfud, nama Ibu Menteri Retno begitu ya, itu tidak masuk ke situ. Begitu juga dengan Ibu Sri Mulyani tidak masuk. Tapi mereka datang ke Solo pada saat pernikahan Ya, putra ya. putri Pak Jokowi tentunya. Tapi dalam hal kerja, maksudnya dalam hal membangun kerjasama secara langsung itu mereka tidak sowan dalam tanda kutip itu yang dilakukan seperti menteri-menteri yang lain. Ya, iya, oke. Oke, jadi ya ini tentu akan jadi semacam kontroversi baru atau jadi adu baru lah ya Pak Ya. Mahfud. Siapa yang dimaksud oleh Pak Mahfud ini? Ibu itu apakah Ibu Iriana dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat konteksnya kelihatannya nyambungnya ke situ ya karena pertanyaan tadi kan berkaitan dengan kekhawatiran ibu-ibu tidak beradab dan kemudian Gibran yang disebutkan semacam itu kan gitu ya Mbak Agi ya. Oke, kita pindah ke topik berikutnya. Kita mau masuk kemana dulu? Mau ke bansos dulu, mau kemana silakan Mbak Agi. Ini ke Pak Mahfud lagi Mas Hesul. Mahfud lagi aja ya Pak Mahfud. Iya, Pak Mahfud yang dilaporkan ke Bawaslu. Oh iya ada kaitannya juga itu ya. Aduh, kasihan ini Pak Mahfud ya. Ya. Kalau saya melihat ini dari pandangan pribadi, Pak Mahfud kok agak kurus juga ya Mas Hirsu belakangan, atau mungkin Oh, capek gitu. juga ya. Ya. Kalau saya melihat sih demikian. Karena saya lihat juga itu di medsos dia mendapatkan fitnah juga Mas Hirsu dari Buzzer 02 begitu ya. Dan kemudian memang yang di bawahnya di bully balik itu si buzzernya begitu. Kalau tidak salah itu oleh Rudy Valinka gitu, yang dikatakan bahwa ya dia sudah sakit-sakitan gitu tanpa menyebut nama Pak Mahfud, tapi orang kemudian menafsirkan itu adalah sosok Pak Mahfud begitu ya, bahwa kalau tugas ke daerah gitu fisiknya tidak terlalu kuat apa dan sebagainya. Padahal kita tahu fisik Pak Mahfud ini kuat, anaknya juga seorang dokter, gitu kan kita tahu putra-putri dari Pak Mahfud ini kan putra-putri yang hebat lah begitu ya dari segi karir dan pendidikan tingginya. Nah, oke, Pak Mahfud ini dilaporkan ke Bawaslu karena oleh Awaslu namanya. Ini adalah advokat pengawas pemilu. Ini adalah kelompok advokat yang juga melaporkan Pak Anies ke Bawaslu sebelumnya karena Pak Anies dituduh menghina Pak Prabowo begitu ya, dengan kata-kata yang itu yang kemudian memberi nilai 11 dari skala 10 dan sebagainya. Dari 100. 11 dari 100. 11 dari 100 begitu dianggap menghina dan kemudian ini dilaporkan. Nah, untuk hal ini Pak Mahfud ini dilaporkan Mas Hirsu karena pernyataan Pak Mahfud dalam debat kemarin yang dianggap menghina Gibran begitu. Jadi yang Pak Mahfud memang mengatakan seperti ini ya. Ini menurut pernyataan dari Awaslu itu yang dipimpin itu oleh Mualimin, namanya Muhammad Mualimin. Dia mengatakan begini, itu ada ancaman pidananya 2 tahun dan denda 24 juta. Dari beberapa video dan berita yang kami baca, apa yang disampaikan Mahfud termasuk kata-kata gila, ngawur, recehan, pertanyaan tidak ada gunanya, itu mengarah ke penghinaan paslon lain. Untuk itulah kami laporkan ke Bawaslu supaya Bawaslu menindak Mahfud MD. Memang ketika di panggung Pak Mahfud mengatakan, oh itu pertanyaan itu ngawur itu kan begitu ya. Boleh kita ini ya kita ada lagi ya, kita tonton lagi ya ketika debat itu memang seru ya karena sebenarnya itu dimulai dari kemudian juga ada gimmick-gimmick ketika Gibran mencari-cari jawaban Pak Mahfud itu ya. Kita tonton lagi Mbak Agi ya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran? Aturan istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk baik. ya, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau.
Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Saya juga ingin mencari itu, jawabannya ngawur juga itu. Gila nih. Ngarang-ngarang nggak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya memang cukup panas gitu, dan saya tidak menduga waktu itu kalau Pak Mahfud akhirnya juga membalas Gibran seperti itu, walaupun saya tahu bahwa Pak Mahfud pasti lebih siap gitu, tapi bahwa kemudian dia melayani manuver Gibran dengan gaya tubuhnya dan sebagainya itu saya tidak. Iya, tapi akhirnya Pak Mahfud menjawab dengan dia tidak melayani, tidak melayani lebih jauh ya, karena dia mengatakan tidak perlu jawab itu. Ya, oke. Ini udah menarik, dan kita waktu itu memang menduga, wah kelihatannya akan ada reshuffle. Ternyata bukan reshuffle, Pak Mahfud udah dengan sadar bahwa dia ketika melayani Gibran itu rupanya karena dia sudah siap keluar dari kabinet gitu ya. Betul. Iya. Oke. Ya betul, kita melihat seperti itu Mas Hersu. Nah kini kita menunggu apakah ini diproses atau tidak, karena Pak Mahfud juga mengatakan dia cuek aja ketika di acara tabrak Prof kemarin di Lampung itu kan, kemudian hal ini ditanyakan, Pak Mahfud mengatakan, oh saya tidak tahu itu dan saya juga tidak mau tahu, dan saya rasa itu nanti akan istilah dia pokoknya artinya berlalu begitu saja begitu, tidak akan diproses. Mungkin dia memandang Bawaslu itu pasti pandai lah untuk melihat mana yang perlu diproses, mana yang tidak gitu. Yes, oke. Satu lagi Mas Hersu yang menarik, perkataan Pak Mahfud yang mengatakan secara belak-belakan sebelumnya di acara tabrak Prof yang ada di Semarang, dia mengatakan bahwa menjelaskan ya, dia mengatakan bahwa Mas Gibran itu dilatih untuk mempermalukan saya oleh para pelatihnya begitu. Iya, betul. Ya, dia mengatakan seperti itu, belak-belakan betul dia mengatakan itu. Dan bahkan menyatakan bahwa mungkin menganggap Gibran bodoh dan juga Pak Mahfud bodoh gitu pelatihnya gitu ya. Iya, begitu. Jadi dianggap saya bodoh begitu ya, tapi kemudian saya permalukan balik itu para pelatih-pelatihnya itu begitu. Jadi Pak Mahfud sudah menganggap bahwa itu sudah dia berhasil lah di panggung itu ya. Dia tidak terlalu melayani, tapi dia bisa melakukan kickback semacam itu. Ya, oke. Tabrak Prof. Oke. Yang berikutnya apalagi nih Mas Hersu? Ini kayaknya ya pernyataan dari Pak Wapres, dari Pak Ma'ruf Amin yang menyarankan agar soal bansos yang saat ini viral Mas Hersu dan dipersoalkan karena ini dianggap sebagai sebagai kelicikan, kemunafikan politik, ini korupsi politik semacam itu begitu. Dan kemudian Pak Wapres ini, Pak Ma'ruf Amin menyarankan agar dilaporkan ke Bawaslu, begitu juga dengan salam 2 jari dari Bu Iriana dilaporkan ke Bawaslu. Ini menarik loh Mas Hersu. Ya pasti menarik lah. Walaupun sebenarnya saya membaca Dirut Bulog sekarang, Dirut Bulog tuh Bayu Krisnamurti ya sekarang. Artinya Pak Buas itu menyatakan bahwa itu bukan, kan itu mereka bekerja sama dengan retail untuk menyalurkan itu. Jadi artinya kalau sudah keluar dari Bulog ya udah bukan tanggung jawab mereka lagi gitu. Orang melakukan pengemasan. Begitu juga dengan Dewan Ketahanan Pangan, lembaganya itu. Iya Mbak, juga menyatakan hal yang serupa gitu. Betul. Tapi memang lepas dari soal itu kan, apakah diperkenankan sekarang itu membagi-bagi beras seperti itu di masa kampanye itu, Mbak Aki? Iya, kalau sekarang ini memang masih dalam rangka El Nino, begitu kan istilahnya Mas Hersu. Jadi masih ada dampak dari El Nino pada masa kemarin kemarau panjang. Karena kan kalau petani menanam di sawah itu kan setelah berapa bulan kemudian mereka panen. Ya artinya mereka baru bisa mulai menanam itu sekarang ini di masa penghujan. Nah, ketika dia di masa penghujan mereka mulai memanen, mereka mulai berhutang. Ya istilahnya mereka belum mendapatkan pendapatan sama sekali. Jadi memang
para buruh, para petani, para nelayan, begitulah istilahnya ya, yang terkena dampak dari El Nino ini kemudian mendapatkan beras bantuan. Nah, kalau beras bantuan ini memang skema pemerintah yang diberikan kepada rakyat. Itu wajar di masanya Pak SBY dulu kalau seandainya terjadi kemarau panjang atau terjadi bencana dan sebagainya juga memang disalurkan beras-beras bantuan seperti ini, Mas Hersu. Tapi masalahnya siapakah yang menyalurkan beras bantuan ini di masa pemilu pula? Kan itu yang menjadi masalah. Dan diberi stikernya paslon 02 kan yang jadi yang betul diberi stiker paslon 02. Nah, kalau skema dari beras bantuan itu selain lewat bansos begitu yang diberikan kepada 22 juta rakyat Indonesia, yang kita tahu itu kan kepala keluarga. Kepala keluarga artinya mereka memiliki istri atau memiliki suami dan memiliki anak begitu. Jadinya kalau dijumlahkan yang akan terdampak begitu ya, yang kemudian ini seperti mereka menjaring suara lewat bansos, kan seperti itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Dan dikatakan beberapa pengamat lah kayak Syarwi Kaniago, ada pengamat-pengamat juga yang mengatakan bahwa ini adalah kejahatan politik. Mereka sampai mengatakan seperti itu. Itu karena memang ada intensi buruk di balik itu, di balik Pak Jokowi sendiri, dengan tangan Pak Jokowi sendiri datang ke rakyat gitu kan, kemudian memberikan. Nah, saat ini kan sepertinya PDIP pun juga sepertinya ya mereka sudah pasrah saja gitu ya. Karena memang mekanisme pembagian bansos ini sepertinya sudah tidak melewati Ibu Risma lagi. Ibu Risma mengurusi hal-hal yang lain begitu. Kita tidak melihat lagi Ibu Risma jalan kemana-mana membagikan bansos ataukah yang seperti itu. Ada liputan-liputan semacam itu ya. Kita tahu Bu Risma juga dari PDIP begitu kan, Mas Hersu. Nah, apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini seharusnya tidak seperti itu begitu, Mas Hersu. Maksudnya karena apalagi kemudian kita tahu ini kan tidak hanya Pak Jokowi, tapi para ketua umum partai pendukung dari 02 ini semuanya bergerak. Selain Pak Zul Hasan, kemudian juga Pak Erlangga, kita tahu belum lama ini Pak Erlangga misalnya di NTB, dia ketika menyerahkan bansos tersebut, dia mengatakan bahwa tolong ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan kemudian direkam. Ini kan apa maksudnya? Diberikan, kemudian disuruh berterima kasih kepada Pak Jokowi dan kemudian harus direkam. Ini aneh sekali, Mas Hersu, gitu. Nah, sementara kalau kita melihat ini ada jawabannya juga. Ya, saya masih ingat, ini masih ada ketika ditanyakan kepada Pak Anies juga di acara Desak Anies, kalau tidak salah, Mas Hersu. Mungkin kita perlu nih melihat, ya, kita lihat videonya dulu, Mas Hersu. Mau nggak ketemu sama Tom? Mau Pak, kaurnya Pak. Nanti bikin aja Desak Tom Lembong ya, gitu ya. Jangan dihitung 2 menit loh ini ya, belum ya? Gak Pak, tenang aja. Gini, ketika saya bertugas sebagai calon gubernur, kami mendapatkan begitu banyak fitnah. Bahwa kalau terjadi pergantian gubernur, maka program bantuan sosial akan dihentikan. Oke? Dan ketika kami bertugas, yang terjadi program itu memang diubah. Bukan dihentikan, ditambahkan. Oke? Yang kedua, makanya namanya menjadi Bansos Plus. Oke? Lalu ketika terjadi bencana COVID, kita harus meningkatkan penerima bansos. Dan ketika kita membagikan bansos, di setiap paketnya itu ditulis, paket bantuan ini dibiayai oleh APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke? Tidak ada nama gubernurnya, tidak ada foto gubernurnya, dan dikatakan eksplisit, ini bukan uang pribadi, ini adalah uang pajak yang diterima dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Oke? Jadi, kalau ada program bansos, dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan, mari kita mencerdaskan. Jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Jadi jangan diturunin, naikin. Naikin dengan apa caranya? Caranya apa? Caranya dituliskan di situ. Jadi bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara sebagai tanggung jawab negara kepada saudara-saudara kita yang belum
Oke, jadi di acara desak Anies tersebut, Mas Hersu, tadi seperti yang kita lihat itu Anies didesak, ditanyakan soal itu, dan kemudian dia menceritakan bagaimana ketika dia masih menjadi gubernur DKI dulu begitu ya. Di situ dia selalu ada, saya pernah melihat sendiri itu Mas Hersu, tulisan di setiap bansos yang diberikan, baik itu berupa beras maupun kalau dulu ya di masa Covid itu ada sarden, itu ada apa dan sebagainya, telur apa begitu kan, berganti-ganti itu yang diberikan ya setiap bulannya. Itu ada tulisan paket bantuan ini dibiayai APBD Pemprov DKI Jakarta begitu. Jadi dan itu tidak boleh ada nama gubernurnya, tidak boleh ada wajah gubernurnya tertempel di situ. Jadi foto apa Anies atau apa tidak boleh. Dan memang ketika di masa Anies itu tidak hanya soal bantuan-bantuan yang seperti ini yang bisa disalahgunakan begitu. Itu soal-soal ucapan-ucapan selamat dengan banner-banner Pemda DKI selamat hari Natal dan Tahun Baru atau selamat Hari Raya Idul Fitri. Itu tidak pernah ada wajah Anies karena itu memang dibiayai oleh Pemprov DKI. Bukan Anies yang bikin spanduk ya, sama juga yang bansos dibagi-bagikan Pak Jokowi itu juga bukan kantong pribadi, tapi kan itu ada APBN, itu yang disindir oleh Ibu Mega dalam kampanye di Bandung hari Ahad kemarin kan, dia bilang memang duitnya sendiri itu dari APBN katanya. Kan gitu Ibu Mega sindir itu. Iya, memang luar biasa sih Mas Hersu ini, bansos yang digunakan sebagai alat politik begitu ya, dan juga untuk menjaring suara ini, dan semua orang juga tahu bahwa ini intensinya adalah untuk keterpilihan atau untuk menaikkan elektabilitas Gibran. Tapi di balik itu juga banyak sekali yang mengatakan apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan terus bagi-bagi bansos, dengan kalau kata Ganjar adalah dengan mengikuti jejak dia ketika berkampanye di Jawa Tengah. Kemarin mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh memihak begitu dan sebagainya, itu adalah bentuk dari rasa panik begitu dari pemerintah. Banyak juga yang melakukan pengamatan bahwa didongkrak bagaimanapun ini sudah mandek elektabilitas dari 02, sehingga apa yang masih harus bisa dilakukan begitu, karena memang satu putaran ini sepertinya mutlak bagi mereka begitu. Kalau kita melihat pengamat juga banyak yang saya lihat memiliki pendapat yang sama, satu putaran itu mutlak karena kalau sampai 2 putaran maka kemungkinan besar 02 itu akan fail melawan ini menarik karena saya tadi dikirimin semacam meme gitu, hanya tulisan saja tapi menohok. Ini dari seorang mantan menteri ya, saya nggak boleh sebutin mana menterinya begitu ya. Tulisannya begini Mbak, semua pemain catur tahu kalau raja sudah banyak bergerak ke sana ke sini artinya kekalahan itu sudah dekat. Menarik juga memang kalau udah raja yang bergerak itu kan artinya kan para bentengnya, pionnya, sekarangnya udah kocar-kacir itu ya. Kudanya sudah nggak ada, peluncurnya sudah nggak ada gitu. Jangan-jangan perdana menterinya juga udah loyo gitu. Sepertinya banyak sekali yang Mas Hersu yang memiliki pendapat yang sama, dan hari ini nama Pak Jokowi itu trending topik Mas Hersu. Tadi siang saja saya melihat itu setidaknya ada 143 posting yang relate kepada nama Pak Jokowi, dan kemudian juga liputan dari Tempo itu cukup rame ya, yang dimana di situ ada karikatur begitu di mana Pak Jokowi memanggul begitu berkarung-karung, ada 3 atau 4 karung beras gitu sepertinya, dan kemudian di atas beras itu Pak Prabowo tiduran dengan badannya yang terlihat Pak Prabowo ini kan memang besar badannya atau agak tambun seperti itu. Nah ini banyak sekali dibagikan karikatur dari Tempo, dan juga kemudian dia membuat animasinya di akun X dari Tempo. Di situ kemudian banyak sekali Mas Hersu yang netizen begitu ya yang menanggapi antara lain seperti ini. Oke, tapi tolong klaim juga utang Pak Jokowi ya biar fair. Karena ini kaitannya adalah dengan Pak Jokowi selalu mengklaim bahwa ini bahkan menteri-menterinya mengklaim bahwa ini bantuan dari Pak Jokowi. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini, mestinya dikasih sanksi ini. Ini akun-akun organik loh Mas Hersu, ini bukan buzzer. Saya cek ya, dia followernya cuma berapa, temannya berapa, tidak banyak. Apalagi dipakai untuk salah satu paslon, maling itu namanya. Jadi maksudnya pembagian itu. Ini ada juga yang menarik Mas Hersu. Ada yang menulis seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak ini ya. Tali kutang benangnya sutra, dipakai perawan menanam padi, bikin hutang atas nama negara, ngasih bantuan pakai nama pribadi, dan kemudian masih banyak tulisan-tulisan yang omong-omong bansos begitu ya. Kalau utang bilangnya utang Indonesia, kalau bansos bilangnya bantuan dari saya.
ini suara rakyat loh ini, Pak. Ya, hati-hati ya. Oke. Nah, masih ada satu topik lagi yang nggak saya bahas, kaitannya juga dengan Gibran ya, soal food estate. Ya, Oh, itu ya. buntut debat juga itu yang saya juga waktu itu kaget kan ketika berdebat dengan Pak Mahfud kan terakhir dia menyebut gitu. Kelihatannya paslon 02 dan 03, 03 dan 01 dan 03 ini sama-sama tidak menilai food estate itu gagal. Tapi padahal kata dia itu ada yang panen di Gunung Mas. Kalteng ya, bahwa kita itu berhasil panen jagung. Nah, saya sebenarnya selalu teringat dengan cerita yang apa sampaikan oleh Mbak Agi kan yang mengutip beberapa teman dari aktivis lingkungan yang menunjukkan bahwa itu sekarang kan jadi bahan ledek-ledekan itu Mbak, nanam singkong tapi munculnya panennya jagung itu ya. Iya, iya, betul Mas Hersu. Dan ini kalau dari Wali Kalteng ini Mas Bayu ya, katanya dia sudah langsung mendatangi lahan food estate itu. Begitu, apakah benar ini berhasil? Karena kan ketika ditanyakan oleh Pak Mahfud begitu ya, narasinya Pak Mahfud tentang food estate yang gagal, malah justru Gibran ini menunjuk kepada yang di Gunung Mas. Saya sendiri waktu itu terheran-heran, dan saya lihat Mas Hersu juga terheran-heran karena Mas Hersu kan satu ruangan dengan saya. Kenapa yang dikatakan Gibran justru Gunung Mas? Kalau seandainya dia mau menunjuk food estate yang sudah pernah panen, mungkin di NTT ya. Ketika itu kan juga Pak Mentan yang lama, Pak Syahrul Yassin Limpo juga menemani Pak Jokowi untuk panen di NTT, tapi itu baru sebagian begitu karena beberapa juga gagal gitu karena masih belum masa percobaan apa dan sebagainya. Tapi cukup ada panen jagung kalau tidak salah. Dan kemudian juga yang gagal ini sebetulnya seperti di Merauke, Mas Hersu. Ini dikatakan oleh salah satu guru besar IPB, itu dia mengatakan yang paling tidak masuk akal adalah di Merauke, yaitu di sana rice estate di sana. Jadi beras, sawah begitu ya. Di mana di sana ada sekitar 1,2 juta hektar kalau tidak salah ya yang akan menjadi food estate untuk persawahan, yaitu untuk menghasilkan beras. Dan kemudian dia mempertanyakan, misalnya itu diwujudkan, itu membutuhkan tenaga kerja setidaknya sekitar 600.000. Itu mau dari mana tenaga kerja 600.000 orang itu? Sementara penduduk dari Merauke kota itu sendiri sekitar nggak sampai 200.000, hanya sekitar 160 sekian. Jadi ini hal-hal yang seperti itu, ini kan soal AMDAL, soal apa dan sebagainya itu yang tidak diperhitungkan dengan betul begitu Mas Hersu oleh pemerintah. Jadi ini menjadi menarik memang food estate ini yang di Gunung Mas terutama ketika itu Gibran mengatakan bahwa coba saja ke Gunung Mas, di sana sudah panen singkong dan juga jagung, dia akan mengatakan demikian. Mungkin Pak Mahfud juga tidak begitu ngeh sehingga tidak menjawab dengan telat, tapi ini dari para pegiat lingkungan langsung menjawabnya, ramai sekali Mas Hersu. Bahkan ada itu namanya Raharjo, saya lupa nama panjang siapa itu yang ada di X, dia bahkan menantang Mas Hersu, coba siapa yang bisa membuktikan bahwa food estate di Gunung Mas itu telah panen, sudah berhasil, saya bertaruhan umroh, jadi akan diumrohkan orang yang berhasil membuktikan itu begitu. Ya. Ini memang ini banyak sekali, kita nggak terlalu kaget sih sebenarnya kalau banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh Gibran. Dia memang itu semua klaim-klaim kosong dan ini kelihatan sekali sebenarnya dia itu memang tidak punya gagasan sendiri. Itu kan hanya dia contekan, yang kalau menggunakan istilah dia ini kan hanya diberi contekan saja. Yang ya akhirnya terbatas itu, dan kemudian beban beratnya itu adalah dia ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya Pak Jokowi itu berhasil sehingga layak untuk dia lanjutkan. Kan begitu sebenarnya yang mau. Padahal ternyata kan banyak sekali kemudian sekarang ini menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi itu banyak sekali yang ngomong-ngomong semua programnya dari Pak Jokowi kan gitu ya. Iya, saya khawatir memang kalau seandainya Pak Jokowi sudah tidak memerintah lagi ya, sudah lengser begitu. Kita masih ingat ketika Pak Jokowi baru saja naik menjadi presiden di periode pertama begitu kan, dan kemudian terjadi saling sengketa yang lumayan panas dengan Pak SBY ketika itu, dan kemudian Pak Jokowi mendatangi Hambalang begitu kan, dengan fotonya itu viral begitu, dengan untuk memperlihatkan bahwa ini loh warisan dari Pak SBY, ini mangkrak nih di Hambalang, kan seperti itu begitu. Nah ini kalau seandainya Pak Jokowi sudah tidak menjabat, saya rasa banyak sekali yang bisa objek foto begitu, yang bisa dijadikan objek foto. Saya kira kalau presiden yang terpilih Anies atau Ganjar gitu ya,
mereka nggak mungkin lah mau melakukan hal semacam itu karena terlalu banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan di luar Harus dilakukan. cuma foto-foto gitu ya, atau membayangkan seperti Pak Jokowi jalan-jalan sendirian gitu ya, yang lain disuruh jauh-jauh dari Pak Jokowi kemudian dipotret dan supaya kelihatan bahwa seperti orang yang termangu-mangu begitu Pak Jokowi. Saya kira presiden berikutnya nggak begitulah ya yang terpilih ya. Ya, kalau kita melihat karakter dari selama ini kita melihat foto-foto Ganjar dan foto-foto dari Pak Anies gitu ya, foto Pak Anies dan Ganjar ini jarang sekali kita menemukan foto yang seperti itu ya. Dan saya kira Pak Prabowo juga enggak ya. Gitu. Kita nggak tahu kalau Pak Prabowo tadi kan belakangan Pak Prabowo ngaku bahwa guru politiknya itu Pak Jokowi, jangan-jangan ikut-ikutan juga, kita nggak tahu. Kalau foto Pak Prabowo lebih banyak dia sedang bersama Jokowi, Mas Hersu. Oh iya. Oke, sekarang nggak lagi dong ya, kalau katakanlah dia yang nanti terpilih kan nggak lagi, masa masih bersama dengan Jokowi. Saya masih ragu apakah kemudian juga Gibran itu akan diberi peran yang cukup besar sebagai wakil presiden. Saya kira kok saya ragu juga kalau lihat seperti itu ya. Bagi kan Pak Prabowo pasti diam-diam juga mengamati, aduh ini berat ini kawan ini kalau jadi wakil presiden kan gitu ya. Ada satu Mas Hersu, Apa itu? itu yang di belakangan ini juga banyak dipercakapkan, itu soal kawasan aglomerasi di Jabodetabek Jur. Oh, yang RUU Ibu Kota Jakarta ya, RUU Daerah Khusus Jakarta ya. DKJ itu yang di situ memang mengandung di dalamnya klausul tentang kalau seandainya memang terpilih begitu ya yang berikutnya presiden dan wakil presiden, maka wakil presiden ini akan diberi beban tugas untuk mengurusi kawasan aglomerasi tersebut, yang dimana artinya presiden itu mengurusi IKN begitu, memerintah IKN dan sebagainya, dari IKN membenahi IKN dan dengan semuanya, dan sementara untuk wakil presiden ini dia istilahnya bertahta begitulah ya, dan mengurusi kawasan aglomerasi tersebut. Jadi nantinya Jakarta ini akan berada di tangan wakil presiden. Dia yang akan mengurusi apa yang ada di Jakarta sebagai mungkin pusat bisnis, pusat apa, pemerintahan tetap ada di IKN, tapi pusat bisnis dan sebagainya itu ada di Jakarta dan sekitarnya begitu. Oke. Ya, ini memang seperti pernah kita bahas juga ya. Jadi nantinya presiden ya kalau Pak Prabowo yang terpilih, presidennya ada di sana di ibu kota baru di IKN, sementara Gibran akan berkantor di sini karena dia mengawasi Jakarta dan daerah aglomerasi lainnya kan gitu ya Mbak ya. Yang duitnya yang banyak di sini bukannya jadi kayak diasingkan gitu ya di IKN itu kan Mbak ya. Jauh dari mana-mana tuh mau kemana. Iya, gitu. Memang harus berkantor di sana karena sudah dibangun kalau tidak salah Istana Presiden itu nilainya sekitar 1,3 triliun dari sebelumnya rencananya 2 triliun. Ya masa 1,3 triliun tidak ditempati begitu kan. Oke, Mbak Agi, kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih terus atas dukungan dan support Anda. Juga salam sehat. Yang paling penting sekarang bukan hanya sehat, ini akalnya juga sehat gitu ya. Karena banyak orang mulai nggak jelas gitu, dan saya tanpa kalau kita pamit nggak perlu minta izin pada diri sendiri untuk pamit ya. Jadi kami izin kepada Anda semua kita pamit. Saya Arsubono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.